Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhradah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah yang pagi ini diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu seperti ini. Kita masih bisa saling men-sharing, saling membagikan suatu ilmu yang bermanfaat buat kita kelak. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat buat kita dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Dunia sekarang ini sudah disibukkan dengan peradaban-peradaban yang ada, terutama ditekankan dengan adanya orang berebut harta. Sehingga sana, kanan, kiri, semua orang sudah tidak memperdulikan bagaimana mencari harta itu sendiri. Bagaimana mereka di dalam mencari ataupun mendapatkan harta itu sendiri, dan bagaimana itu hasil daripada harta yang dia cari, bagaimana nantinya dan mau dikemanakan. Di saat seperti ini, mereka sudah nggak peduli bagaimana caranya membagikan segala sesuatu yang hubungan erat dengan harta ini. Dia sudah tidak peduli lagi bagaimana dan berapa persen daripada zakat yang didapatkan dengan apa yang ada di harta mereka. Ketidakpedulian mereka ini sudah tidak mungkin dan akan menutupi hampir 500% daripada prinsipikal mereka, sehingga mereka lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang dan rasa menentang untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan harta mereka, dia pantai hancur-hancuran. Dia pantai habis-habisan apapun yang terjadi. Dia pertahankan hanya demi harta itu sendiri. Harta yang dia miliki pada waktu itu, di mana pada waktu itu dia lebih mencintai hubbud dunya daripada akhirat. Dunia dia cintai semaksimal mungkin daripada akhirat. Sudah tidak memperdulikan lagi, seakan-akan dunia ini adalah suatu hal yang kekal abadi selamanya. Mereka orang yang ahli ibadah, ahli beriman, berlomba-lomba mencari atau membuat rumah di akhirat dengan cara bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Lain dengan mereka yang berusaha membangun segala suatu kemegahan di dunia yang pada endingnya nanti ketika dia mati, ditinggalkan begitu saja. Ketika dia mati, mereka akan tinggalkan itu harta. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Segala sesuatu yang kita punya di dunia ini kita tinggalkan. Tidak ada kekekalan yang selama-lamanya. Semua fata morgana. Kita lihat mereka. Seharusnya kita harus belajar dengan segala suatu kejadian di depan mata kita, suatu contoh, suatu kematian, di mana kullu nafsun dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Mereka yang sudah mati meninggalkan kita, bagaimana dia masuk ke alam kubur, ke liang barzah?
Bagaimana dia dalam kesendirian di situ, kemudian kita tinggalkan 7 langkah. Ini kisah nyata. Dan nanti kita seperti itu. Harusnya kita banyak belajar. Harusnya kita banyak berkaca. Dan seharusnya kita harus banyak memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta ini. Mau kemanakan harta itu? Kita berlomba-lomba dari malam, pagi, sampai dan segalanya. Berusaha satu yang dicari, harta. Kemudian pahala sudah tidak diperdulikan lagi. Saking sibuknya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan ngumpulin pondok, ngumpulin harta ini, sehingga lupa dengan apa yang dinamakan kewajiban sholat. Inna sholata dan ha'inal faksa wal mungkar sudah nggak dipedulikan lagi. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sudah tidak peduli dengan cari harta, dia mencela kanan, mencela kiri. Tidak peduli lagi apa yang dia pikirkan. Ketahuilah wahai jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz tazim, Ustaz muliakan. Ketahuilah segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah salah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian harta itu tidak kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya seperti itu. Kenyataan mereka yang bergelimang harta, mereka pada dasarnya lupa sama Allah. Tanpa sadar mereka sombong di hadapan Allah. Tanpa sadar ucapannya menyakitkan mereka yang adalah yang akan menerima daripada sedekah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Takzimi, Ustaz muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu likulli humazatil lumazah. Wailu, celakalah. Likulli humazatil, setiap pengumpat, lumazah dan penyela. Di sini disebutkan wailu likulli humazatil lumazah, celakalah mereka setiap pengumpat, lumazatun dan pencela. Mereka mencela dan mengumpat. Kalau orang mencela dan mengumpat, mesti yang diomongkan tidak ada yang baik. Kalau namanya mencela dan mengumpat, pasti yang jelek. Pasti yang berhubungan banyak dengan ada namakan dengan fitnah. Sudah disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya apa? Dengan adanya fitnah inilah. Pembunuhan tidak hanya 1, 2, tapi ratusan miliaran banyak sekali pembunuhan dilakukan hanya karena penyakit hati. Karena apa? Cemburu, iri, dengki, dan segalanya. Endingnya apa? Endingnya tadi adalah suatu hal yang akan bisa membunuh. Baik itu membunuh iman, baik itu membunuh daripada kriteria-kriteria tertentu yang tidak bisa diomongkan lagi dan sifatnya itu kejam sekali. Mencela dan mengumpat ini adalah suatu hal titik awal daripada apa yang dinamakan poin-poin ilustrasi. Poin-poin ilustrasi ini adalah suatu hal, poin-poin di mana ini merupakan suatu titik-titik yang akan menimbulkan pembunuhan luar biasa. Makanya hindari mencela, hindari mengumpat. Kelihatannya ini sepele. Tapi pada dasar ini merupakan suatu hal yang bisa mengakibatkan celaka 12. Celaka 19 katanya. Allati jama'a ma'lahu wa'addadah. Allati yang jama'a mengumpulkan mala yaitu harta. Wa'addadah dan menghitung-hitung. Jadi di sini disebutkan jama'a mala yaitu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Mereka sudah menghitung harta, mengumpulkan semuanya dan menghitung-hitung semua. Tidak peduli, zakatnya nggak pernah dikeluarkan. Aturan-aturan mereka yang punya rezeki berlimpah, maka zakat harus dikeluarkan.
dengan cara bagaimana memberikan fakir miskin, anak yatim, kemudian berikan suatu hal namakan 2,5%, bahkan bisa lebihnya. Ini dijalankan. Makanya wajar ketika kita dihimpit dengan hutang piutang. Karena apa? Karena kita tidak punya rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan amanah berupa harta. Ketika waktu itu kita jaya, kita tidak peduli, tidak mikir. Sekarang kita dihimpit dengan hutang dan riba, kita baru mikir, baru sadar. Kalau sudah begini kita suudzon sama Allah. Salah. Seharusnya kita husnudzon pada Allah. Dengan beginilah Allah tambah sayang kepada kita. Ini harus. Allah dijama amalahu wa atana, dengan mengumpul-ngumpulkan harta seperti ini dan menghitung-hitungnya. Maka manusia disibukkan dengan suatu hal yang berhubungan dengan kolaborasi antara harta dunia dan wanita. Semua asal ada harta berlimpah hubungannya dengan wanita maksiat. Mereka yang hartanya berlimpah kemudian apa? Mencari wanita-wanita sebagai penghibur dia. Seakan-akan adalah dia contoh sebagaimana surga. Di mana satu orang diberikan 70 bidadari. Melayani segala sesuatu apa yang dia inginkan. Seperti ini dia wujudkan di dunia. Salah. Semua yang ada di dunia ini fata morgana semua. Mati kita tinggalkan semuanya. Bisa dihancurkan dalam waktu sekejap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, lihat sendiri. Si jago merah bisa menghancurkan, azab-azab bisa menghancurkan segala sesuatu, bisa memusnahkan daripada harta yang kita cari bertahun-tahun. Kalau sudah begini percuma di sini. Alladzi jama'a malahu wa adatah, percuma. Yaksabu anna malahu akhlada yaksabu. Dia manusia mengira anna malahu, bahwa hartanya itu akhladah, dapat mengekalkannya. Tadi udah disebutkan bahwa perkiraan manusia ini salah. Harta yang kita cari di dunia ini bisa mengekalkan kita. Bagaimana ini bro endingnya? Kalau harta bisa mengekalkan kita, bisa membawa kita kesenangan di dunia, buktikan. Buktikan mereka yang hartanya berlimpah dengan bergelimpang emas. Siapa itu? Raja Fir'aun. Siapa itu? Raja Namrud. Siapa itu? Mereka raja-raja sebelum kejadian kita hidup ini. Mereka dimusnahkan, ditenggelamkan, kemudian dihancurkan sampai keluarganya semua hangus. Ada ditelan bumi seperti Qarun. Kalau yubadanna fil khutama, kalau sekali-kali tidak. La yubadanna fil khutama, pasti dia akan dilemparkan fil khutama, yaitu khutama. Pertanyaannya, wa ma adraka ma khutama? Apa itu khutama itu? Narullahil muqadah, yaitu azab api neraka muqadah yang dinyalakan. Alladzi tata'iu 'alal afida, alladzi yang tata'ma'li'u, membakar 'alal afidah, sampai ke hati. Yaitu apakah itu khotomah? Khotomah adalah api neraka, yaitu muqadah yang dinyalakan. Alladzi yang membakar 'alal afidah, sampai ke hati. Membakar sampai ke hati kita. Innaha alaihi musyadah, inna asunggu alaihi, atas mereka itu musyadah, ditutup rapat. Fi amati mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang yang panjang. Jadi diikat dalam suatu tiang panjang, dimasukkan, ditutup rapat, dibakar di dalamnya. Itu neraka hutomah. Masya Allah, bisa kita bayangkan. Ini adalah mereka yang dalam hidupnya dia membanggakan hartanya. Ini adalah merupakan azab mereka yang ketika hidupnya dia membesar-besarkan apa yang dinamakan harta ini sendiri. Jangan. Sekali lagi, jangan.
Jangan sampai ayat ini wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Ini sampai memberikan kita, sampai menjadikan kita menjadi arang di neraka hutamah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Memang kadang-kadang kita bicara tentang harta. Kalau kita bicara tentang harta tidak akan pernah ada habisnya. Seakan apa yang kita cari harta itu bisa memuliakan kita. Buktinya apa? Sekarang ini. Ustadz, kalau kita hidup tidak ada harta, ya tidak makan. Bama bitabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang ada di dunia ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwa kalau kita tidak akan bisa makan. Enggak, Allah akan memberikan rezeki buat kita. Asal dengan catatan apa? Dengan catatan kita benar-benar mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah bagaimana apapun bentuknya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'ghzirhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqrib. Sudah dijelaskan doa-doa ini. Rezeki di telan bumi keluarkanlah ya Allah. Rezeki masih di atas langit turunkanlah ya Allah. Jadi kita mohon pada Allah benar-benar ikhlas. Dan diberikan suatu rezeki yang benar-benar berkah. Makanya kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Agar apa yang kita makan, rezeki yang kita makan, benar-benar bermanfaat buat kita. Dan dijauhkan dengan segala azab api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustadz muliakan Ustadz. Satu ayat sudah disampaikan begitu kejamnya bagi mereka-mereka yang mengumpulkan harta tanpa ada endingnya untuk bisa zakat. Kalau sudah begini, sedekahlah. Sedekahlah sebanyak-banyaknya sebagaimana antum ikhlas. Sedekah subuh ada suatu hal yang paling berperan penting agar kita mendapatkan rezeki yang berkah barokah. Jangan sampai rezeki nanti yang kita cari, ya harta yang kita punya akan menelan kita, justru menjerumuskan kita masuk ke lembang dan itu lubang daripada api neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah alladzi tad'u 'ala afidah 'alaihim namin fi amati mumaddadah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustadz muliakan Ustadz tadi. Marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama dalam menyampaikan apapun bentuknya, meskipun cuma satu ayat, dua ayat, kita sampaikan. Ini merupakan suatu harta yang berharga buat kita. Ilmu adalah suatu harta yang berharga buat kita. Kenapa? Karena ilmu inilah kita bawa sampai kita mati. Dengan ilmu inilah kita bisa menciptakan segala sesuatu yang bisa membawa kita kesenangan dunia dan akhirat. Apabila didasari dengan iman. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustadz Takzimi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.